والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Ta'ala. Terlebih khusus kepada tamu kita yang datang jauh dari Jawa Barat, Al-Habib Muhammad Baqir bin Ali bin Thahir, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Relevansi antara Al-Quran dan akhlak yang mulia. Al-Quran memerintahkan kita berakhlak mulia. Dalam ilmu balaghah disebut dengan majaz akli. Sebenarnya bukan Al-Quran tapi Allah, tapi lewat firmannya disebut dengan Al-Quran. Al-Quran huwa kalamullah. Lianna Al-Quran ya'muruna at-takhalluq bil akhlaqil karimah wa tabarru' minal akhlaqil dhamimah. Al-Quran memerintahkan kita berakhlak mulia dan melarang kita berakhlak tercela atau akhlak yang buruk. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang dimana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berakhlak mulia. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Misalnya disuruh kita menderma, jadi orang yang sabar, tidak emosional, jadi orang yang pemaaf, senang berbuat baik. Itu anjuran-anjuran di dalam Al-Quran. Khudzil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Berikan atau ambillah maaf, perintahkan berbuat baik. Atau di dalam ayat yang lain, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, diperintahkan jadi orang rendah hati, tawadhu, tidak sombong. Diperintahkan kita berkata yang baik. Ini semua kan akhlak yang mulia yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Begitu juga ada larangan. Akhlak juga disebut akhlak yang baik ada, akhlak yang buruk juga ada. Akhlak yang tercela. Kita dilarang menggunjing orang, berprasangka buruk, memata-matai, mencari kesalahan orang. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyita fakarihtumuh. Dilarang juga berjalan di muka bumi dengan sombong dan congkak. Jadi ayat ini memberikan larangan cara berjalan orang sombong, dilarang kita tiru, apalagi sifatnya. La tusair khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maruha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kita berbicara akhlak terlalu luas, tidak cukup waktu 1 jam 2 jam ya. Begitu luas pembahasan akhlak sehingga ulama-ulama mengarang kitab secara khusus membahas tentang akhlak. Dulu beberapa tahun yang lalu kami sempat membaca kitab akhlak ya di Masjid Doko Ali sampai khatam. Itu kitab khusus membahas akhlak. Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlak, karya Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Ada juga dulu masih nyantren ya, dulu di Asaghofa Islamiyah di
sempat juga di tempatnya Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sakaf. Tapi tidak ketemu langsung beliau, murid-murid beliau, putra-putra beliau. Itu biasa membaca kitab akhlak, Al-Akhlaq lil Banin, juz 1, juz 2 dan seterusnya. Ada juga yang khusus perempuan, lil Banat. Lebih luas lagi ada Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, atau di kalangan habaib sebenarnya rangkuman daripada Ihya An-Nasaih Ad-Diniyah atau Adab Sulukil Mud. Banyak sekali pembahasan tentang akhlak yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Artinya ini pembahasan yang sangat global, sangat luas. Tapi kita ambil poin-poin penting saja. Di waktu yang singkat ini kita belajar akhlak kepada ulama bernama Syekh Nawawi Al-Bantini. Ya, ulama yang disebut sebagai Sayyidu Ulama Il-Hijaz, julukannya, pimpinan ulama Hijaz di zamannya. Beliau asal Banten, ya, tapi menjadi ulama besar di Makkah, bermukim di Makkah dan wafat di kota Makkah, dikuburkan di Ma'lah. Ada kitab tafsir beliau, Marahul Labid. Kita belajar akhlak dari mukaddimahnya itu. Itu sudah luar biasa. Jadi beliau di mukaddimah Marahul Labid menyatakan, Yaqul ahkarul wara Muhammad Nawawi, qad amarani ba'dul a'izzah indi an aktuba tafsira lil Qur'anil Majid, fataraddadtu fi dhalika zamanan tawila khaufan minad dukhul fi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asab faqad akhta'a, wa fi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Fa ajabtuhum ila dhalika lil iktida bisalaf fi tadwinil ilmi ibqa'an ala al-khalqi wa laysa ala fi'li mazid walakin likulli zamanin tajdid. Ini luar biasa. Di sini ada, saya hitung ada 6 akhlak di mukaddimah, di prolog tafsir beliau Marahul Labid. Yang pertama beliau menyatakan apa? Ahkarul wara Muhammad Nawawi, saya Muhammad tidak memberikan gelar untuk diri sendiri. Beliau tidak mengatakan saya Syekh atau saya Al-Imam, tapi beliau sebutkan saya Muhammad An-Nawawi atau Nawawi, ahkarul wara, manusia yang paling hina. Ini ulama besar. Semua bidang ilmu agama, ya hampir semua, itu beliau punya karya tulis membahas tentang ilmu-ilmu tersebut. Tapi beliau awali dengan pernyataan apa? Ahkarul wara, paling hinanya manusia saya Muhammad An-Nawawi. Ini yang disebut dengan apa? Tawadhu, rendah hati. Ilmu menjadi indah dengan sifat ini. Sehingga Nabi katakan orang yang rendah hati karena Allah, Allah yang angkat derajatnya. Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Tidaklah seseorang rendah hati melainkan Allah akan angkat derajatnya. Sebaliknya orang yang sombong, lawan dari orang yang tawadhu, al-mutakabbir, di hari kiamat Allah wujudkan dia seperti semut yang kecil, sehingga nanti diinjak-injak oleh orang.
Yuhsyar al-mutakabbirun yaumal qiyamah amsal adz-dzur fi suwaril rijal. Dihimpun orang-orang yang sombong di hari kiamat, bentuk mereka seperti semut, diinjak-injak oleh manusia. Jangan sampai di hati kita ada penyakit itu. Ya, ini penyakit yang merusak semua amal ibadah kita. Ini akhlak pertama yang bisa kita ambil dan kita pelajari dari akhlaknya Syekh Nawawi di dalam mukaddimah kitab beliau Marahul Labib. Tawadhu. Tidak masalah awal-awal latihan tawadhu. Tawadhu yang murni ini kan jadi watak. Kalau watak butuh yang namanya kebiasaan. Dilatih sehingga lama kelamaan menjadi watak. Akhlak yang kedua, coba perhatikan. Ketika diri beliau mengatakan paling hinanya manusia saya. Tapi ketika berbicara orang lain, beliau mengatakan mereka orang-orang mulia. Makanya qad amarani ba'dul a'izzah. Orang-orang yang mulia itu memerintahkan saya untuk saya mengarang tafsir. Subhanallah. Ada pelajaran apa di situ? Ikramun nas. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan orang lain. Rumus sederhana. Kita tidak suka diperlakukan demikian. Ada orang berlaku tidak baik kepada kita, kita tidak suka. Maka hal yang sama jika kita lakukan kepada orang lain. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Rasul. Ada dulu salah satu sahabat belum masuk Islam ya, masih awal, namanya Sa'ad bin Mu'az. Dia masih non muslim, tapi dia pimpinan salah satu suku di Madinah. Dia datang, apa kata Nabi? Qumu ila sayyidikum. Ayo bangun, berdiri, sambut kepada pemimpin kalian. Nabi berdiri menghormati seorang yang belum memeluk agama Islam. Akan tetapi Nabi melihat dia adalah pimpinan satu suku, harus dihormati karena dia punya pangkat. Dan dia jalankan pangkatnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam riwayat lain Nabi katakan, "Qumu li Sa'ad fa innahu maulakum." Berdiri hormati Sa'ad, sesungguhnya dia adalah pemimpin kalian. Anzilun nasa manazilahum, posisikan orang sesuai dengan pangkat mereka. Itu yang pertama kali menerapkan akhlak itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suruh menghormati orang, ikramun nas. Bahkan ada satu riwayat Nabi katakan laisa minna man lam yarham sagirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami orang yang tidak punya kasih sayang kepada orang kecil kami. Makna orang kecil multitafsir. Bisa yang pertama, usianya lebih muda dari kita. Kita disuruh kasih sayang sama orang yang usia lebih muda dari usia kita. Berkasih sayang, lemah lembut, apalagi anak kecil. Ya. Man la yarham la yurham, kata Nabi. Orang yang dalam hatinya tidak punya kasih sayang, maka tidak mungkin dia mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahimuna yarhamuhu ar-rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Makna kecil yang kedua, orang fakir miskin, kaum duafa, mereka juga bisa ditafsirkan sebagai orang yang kecil. Kita wajib belas kasih kepada mereka. Dan bukan golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang besar di antara kami. Makna besar, yang pertama mungkin usia. Ya, orang yang lebih tua dari kita wajib kita muliakan, wajib kita hormati. Atau makna besar yang kedua, mungkin secara usia muda, tapi dia orang yang berilmu misalnya. Dia orang yang dermawan, yang baik.
orang yang soleh, punya jabatan penting yang memberikan manfaat kepada umat, sekalipun usianya masih muda, tapi dia orang besar, wajib dimuliakan. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau kan katakan ketika diminta menulis kitab tafsir, apa kata beliau? Fataraddatu fi dzalika zamanan tawila khaufan minad dukhul fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhir hadis. Beliau mengatakan, saya takut menulis tafsir. Saya baca di salah satu kitab karya Syekh Yaqut Al-Hamawi, Abu Ja'far At-Tabari diminta untuk mengarang tafsir istikharah 3 tahun. Takut karena ini adalah firman Allah, ayat suci Al-Quran, yang dimana Nabi katakan siapa yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan otaknya tanpa landasan ilmu, sekalipun dia benar maka dia telah salah. Atau dalam riwayat kedua, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan otaknya, dengan pikirannya, tidak berlandaskan ilmu, maka dia telah mengambil satu tempat duduk di dalam neraka. Ini yang membuat Syekh Nawawi khawatir untuk menulis kitab tafsir. Padahal beliau memiliki kapasitas. Lihat bagaimana, inilah ulama sejati, punya rasa takut kepada Allah. Al-khawf. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Imam Ahmad mengatakan innamal ilmu khasyah. Inti daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan al ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahlu. Al-ilmu bil a'mali yazgu bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali. Ilmu itu rasa takut. Bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya dengan retorika pidato, tapi pembuktian dengan amal, dengan keteladanan. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Ini masih mukaddimah, kita sudah dapat 3 akhlak. Yang berikut, yang keempat, kalau kita perhatikan di situ, beliau mengatakan fa'ajabtuhum ila dzalik lil iktida bis salaf fi tadwinil ilmi ibqa'an 'ala al khalqi. Saya menjawab permintaan mereka. Artinya beliau terima, akhirnya beliau menulis tafsir. Tapi coba lihat niatnya apa waktu menulis tafsir? Mengikuti para salaf terdahulu, yang mereka mengkodifikasi ilmu dengan apa? Menulis kitab. Sehingga ilmu itu tetap eksis di tengah-tengah umat dan bisa memberikan manfaat kepada umat. Berarti akhlak yang keempat ini mengajarkan kita apa? Menghormati ulama-ulama terdahulu. Syekh Nawawi sudah levelnya mufassir, sudah levelnya ulama besar, tapi masih menyatakan pernyataan, saya lakukan ini karena ngikut ulama dulu. Kalau beliau saja ngikut ulama dulu, bagaimana kita? Kita gak bisa balas jasa mereka yang begitu besar. Ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nikmati saat ini, yang bisa kita pelajari, itu melalui apa? Sanad keilmuan para ulama. Nah, sehingga Imam Haddad mengatakan walzam kitab Allah watba sunnat waqta hadakallah bil aslafi. Lazimkan berpegang kepada kitab suci Al-Quran, ikutilah sunnah Nabi, dan juga mengikuti para salaf, ulama-ulama terdahulu. Niscaya Allah akan berikan kau petunjuk. Dan memang ilmu ini harus dikodifikasi. Kenapa mazhab-mazhab yang lain tidak eksis sampai saat ini, khususnya mazhab fikih ya? Kan yang eksis 4 yang kita ketahui. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Alasannya 2. Yang pertama, regenerasi tidak ada. 4 mazhab ini ada regenerasi.
murid mereka ada, punya murid lagi, turun-temurun sampai saat ini tidak terputus. Dan yang kedua, 4 mazhab ini para imam-imamnya itu meninggalkan karya ilmiah, memiliki kitab. Imam Syafi'i mewariskan 2 kitab, walaupun yang satu ditulis oleh murid, dan kitab Ar-Risalah. Imam Ahmad mewarisi kitab Musnadnya. Imam Malik mewarisi kitab Al-Muwatta'nya. Imam Abu Hanifah mewarisi kitab Al-Fiqhul Akbar. Diteruskan oleh murid-muridnya. Akhirnya eksis. Kana ilmu fi sudurir rijal, thumma intaqal ilal kutub wa mafatihu bi aidir rijal. Qala al-Imam Syatibi, ilmu itu ada di dalam dada ulama. Kemudian transmisinya berpindah kepada kitab-kitab. Mereka menulis. Akan tetapi kunci ilmunya tetap berada di tangan ulama. Gak bisa otodidak. Ada beberapa ilmu otodidak bisa. Misalnya apa? Ilmu mesin. Dia otodidak banyak tuh profesi itu. Gak ada masalah. Tapi ada ilmu yang tidak bisa otodidak. Misalnya ilmu kedokteran. Dia buka praktek misalnya. Praktek ahli tulang. Tanya sekolah di mana, gak otodidak. Gak ada yang pasien datang. Yang jadinya malah praktek. Ahli jantung, sekolah spesialis jantung tidak, otodidak. Saya hanya baca dari buku saja. Gak ada pasien yang berani datang. Kenapa? Karena ilmu yang semacam ini butuh belajar, talaki. Jadi dokter saja butuh talaki. Tidak cukup dengan buku. Begitu juga ilmu agama, dia tidak bisa otodidak. Dia harus memiliki guru. Dan gurunya punya tanggung jawab valid secara sanad yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh para ulama, man kana syaikhuhu kitabah fa khata'uhu aktsar min shawabih. Siapa orang yang gurunya hanya buku tanpa ada guru secara langsung, maka salahnya itu lebih banyak dari benarnya. Ada juga yang mengatakan man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuh. Siapa yang tidak memiliki guru, maka syaitan adalah gurunya. Nah, ini poin akhlak yang keempat yang kita ambil di mukaddimah Marahil Labid. Yang kelima, beliau mengatakan apa? Laisa ala fi'li mazid. Jadi beliau sudah menulis tafsir tersebut, tapi beliau nyatakan, saya punya perbuatan di dalam menulis tafsir. Tidak ada mazid, keistimewaan. Tidak menambah apapun. Itu menghormati ulama dahulu. Mereka punya tafsir, sudah ada. Mengarang tafsir, tidak mengungguli mereka. Gak ada tambahan sama sekali. Tapi saya lakukan karena hanya ngikut mereka. Ini apa? Meninggalkan sifat bangga diri. Ini bangga diri, i'jabun nafs, menghapus semua amalan kita. Kalau orang Ternate bilang makam puji. Iya, makam puji. Nah, ini dia merusak hati kita, merusak ruh kita, merusak amal kita, dan merusak hubungan kita dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad. Ini kan suci. Allah simbolkan dirinya dengan cahaya, tapi Allah bukan cahaya. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi Allah nyatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah yang memberikan cahaya langit dan bumi. Allah memperkenalkan dirinya sebagai cahaya, simbol dari kebersihan, kesucian, keindahan. Begitu juga Nabi disimbolkan dengan cahaya. Nah, kita untuk bisa connect dengan cahaya ini, kita harus bersih, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Nah, inilah yang disebut apa? Muhlikat dalam bahasa hadis. Hadis ini kan riwayat, salah satu riwayatnya Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan thalathun muhlikat, ada 3 yang membinasakan. Yang pertama, fasyuhun muta', kikir yang ditaati, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti, wa i'jabul mar'i binafsihi, dan seseorang selalu bangga terhadap dirinya.
kata Al-Ghazali, ini adalah puncak sumber dari seluruh akhlak yang tercela. Makanya dibuat satu bab khususnya kajian di kitab Ihya, namanya bab muhlikat, hal-hal yang membinasakan. Yang terakhir beliau tutup dengan mengatakan walakin likulli zamanin tajdid. Nah, saya menulis tafsir ini karena setiap zaman butuh pembaharuan, tajdid. Ini makna pembaharuan bukan hanya diartikan mengadakan sesuatu yang baru, ya, tidak. Itu salah satu maknanya, betul, tapi maknanya bukan hanya itu. Nilai-nilai yang lama, yang baik dihidupkan kembali di masa ini. Kalau ada orang melakukan itu disebut tajdid. Atau dia menyempurnakan nilai-nilai yang baik di masa lampau, dia sempurnakan di masa ini. Disebut dengan tajdid. Makanya ada satu pepatah bagus, al-muhafadzatu 'ala al-qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi-tradisi baik di masa lampau dan mengambil inovasi baru yang lebih baik di masa kini. Nah, itu ucapan memiliki makna tajdid. Dan agama ini akan selalu ada orang yang disebut mujaddid, ya. Mujaddid akan selalu ada setiap penghujung 100 tahun, ya, karena ini adalah janjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'asanah man yujaddidu laha dinah. Allah senantiasa mengutus untuk umat ini di penghujung 100 tahun orang yang disebut mujaddid. Ini kalau penjabarannya luas, ya, ada khilaf, ada mujaddid ditafsirkan satu orang setiap 100 tahun. Ada juga setiap fan ilmu itu ada mujaddid dan seterusnya. Itu dalam kajian-kajian yang lebih luas dalam penjelasan para muhadditsun di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian ada mujaddid dalam ilmu fikih, ada namanya al-fiqhu al-iftiradhi. Masalah yang belum ada di zaman itu mereka sudah bahas. Padahal di zaman mereka tidak ada. Al-bahthu fi masail lam tahdits ba'd. Contohnya apa? Dulu ramai kopi luwak tuh. Kopi luwak ramai dulu. Itu di salah satu kitab Ibn Hajar al-Haytami, lahir 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah, sudah membahas masalah itu. Walaupun tidak persis seperti itu, tapi mereka sudah menjelaskan sampel yang hampir sama. Di mana jika ada biji yang ditelan oleh hewan, kemudian hewan itu, ya, dia mengeluarkan kotoran dan biji itu sudah hancur, maka dihukumi dia kotoran, najis, udah gak bisa dikonsumsi. Tapi kalau biji itu keluar masih utuh seperti awal, hanya ada lapisan-lapisan terkena, ya, kulitnya terkena kotoran, maka dia hanya disebut benda yang terkena najis. Cukup dibersihkan dengan air, hilang baunya, kotorannya hilang, jadi suci. Maka hukumnya halal. Nah, ini Ibn Hajar sudah bahas pada abad 9. Abad 9 Hijriah sudah dibahas masalah ini. Sedangkan kasus semacam itu di zaman mereka belum ada. Ini yang namanya tajdid. Visioner, berpikir panjang. Memang agama ini agama yang aktual. Kayaknya dulu ada Syekh Muhammad Darras mengatakan Al-Quran mu'zizatun khalidah wa atahu mutajaddidun. Dalam kitab An-Nabaul Azim, Al-Quran ini mukjizat yang abadi dan menyajikan kepada umat selalu aktual sesuai dengan kondisi zaman. Nah, terakhir saya tutup ada satu ungkapan, ya, satu ungkapan dari seorang sosiolog Muslim, Ibnu Khaldun, di dalam kitab Muqaddimah beliau yang lahir tahun 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah. Beliau memberikan isyarat dan diaminkan oleh, saya sebut saja namanya, ya, Prof. Quraisy Shihab, ya, Prof. Quraisy Shihab, di dalam tafsir Al-Misbah beliau. Jadi tajdid di dalam tafsir Al-Quran itu dia selalu ada sepanjang zaman, karena akan muncul problem-problem baru, penemuan-penemuan baru
yang sudah diungkapkan oleh Al-Quran, tapi karena zaman waktu itu belum mampu menjelaskan. Karena Al-Quran ini kan dia akan mukjizatnya abadi dan sudah mengabarkan hal-hal yang akan terjadi, sudah mengungkap ilmu pengetahuan, sehingga dikatakan kadang-kadang ulama merujuk kepada masalah iklim, masalah geologi, masalah astronomi. Itu kan menjadi satu bantuan dalam tafsir ilmi, tafsir ibtik. Ada ulama Mesir namanya Syekh Jauhari, ya, tafsir Jawahir nama kitabnya. Itu tafsir ibtik, tafsir dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Maksud saya, ruang tajdid baik di bidang fikih, di bidang tafsir itu akan selalu ada. Tapi harus orang-orang yang bisa melakukan itu memenuhi syarat. Tidak semua orang menafsirkan ayat seenaknya, ada ancaman tadi, atau membuat hukum baru, tidak seenak itu. Itu harus ada orang-orangnya yang syarat-syaratnya terpenuhi. Misalnya dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24, alam tara kaifa daraballahu mathala kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Kalian tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kokoh di dalam tanah, ranting-rantingnya terjulur ke langit. Hampir semua ulama tafsir mengartikan pohon yang paling baik itu, paling manfaat itu adalah an-nakhlah, pohon korma. Ada menafsirkan pohon di sini pohon di surga. Ibn Abbas menafsirkan demikian. Ada juga yang menafsirkan pohon di sini adalah Rasulullah dan Ahlul Bait. Itu tafsiran Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Tapi yang unik, ada juga yang menafsirkan pohon kelapa. Dengan alasan apa? Ya karena hampir kebanyakan ulama tafsir itu orang Arab. Hampir. Walaupun memang di tempat mereka ada, di Irak tuh ada pohon kelapa ada. Makanya ada satu ulama namanya Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi itu artinya anak kelapa. Karena di dalam kitab disebutkan manaqib beliau, sebab beliau punya ayah dan leluhur itu pengusaha kelapa, punya kebun kelapa. Tapi secara umum ada wilayah-wilayah tertentu mereka tidak pernah melihat pohon kelapa. Pohon yang paling manfaat di tempat mereka adalah pohon korma. Tapi kalau di Indonesia dua kemungkinan ya. Pohon paling manfaat itu pohon kelapa. Mulai dari daunnya, batangnya, buahnya, semuanya bermanfaat. Yang kedua apa? Pohon pisang. Itulah namanya tajdid. Namanya tajdid. Nah, terakhir jadi kita punya Isa, kasih panjang sedikit ya, minta ridho ya. Ini kan tamu pertama ke Ternate apa? Oh sudah 2 kali ke Ternate, insya Allah. Mudah-mudahan dilancarkan semua hajat dan usaha. Kemudian acaranya dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Ada hal menarik, kalau saya sebut surat Al-Baqarah. Apa artinya? Surat sapi betina, betul tidak? Terjemahan Al-Quran kan semuanya begitu. Surat Al-Baqarah, surat sapi betina. Saya tidak mengatakan itu keliru ya, tidak. Tapi ini masih bisa ditafsirkan ke tafsiran yang lain. Bisa saja diartikan surat sapi. Jadi tamarbuto di situ bukan menyebutkan jenis kelamin. Memang dalam bahasa Arab kan tamarbuto itu kan satu tanda muannats. Iya kan? Feminim. Tapi harus kita ketahui bahwa tidak semua lafaz yang di bagian akhir ada tamarbuto menunjukkan jenis kelamin. Bisa juga menunjukkan jenis hewan. Tidak berbicara dia itu sapi betina atau sapi jantan. Kita belum bisa pastikan. Sehingga kalau ada orang menyatakan surat sapi, itu masih dikatakan diterima. Tapi umumnya disebut surat sapi betina.
Salah satu pakar bahasa Arab namanya Syekh Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi, wafat 660 Hijriah, menulis kitab namanya Mukhtar As-Sihah. Dia mengatakan apa di situ? Al-Baqaratu taqa'u 'ala dzakar wal untha. Al-Baqarah itu maknanya mencakup sapi laki-laki, sapi jantan dan sapi betina. Jadi Al-Baqarah itu masih ada kemungkinan itu sapi jantan. Juga memiliki kemungkinan itu sapi betina itu. Karena dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara spesifik ini jenisnya apa. Tamarbuto juga menunjukkan seekor sapi, jumlah. Dia hanya ada sapi. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadzbahu baqarah. Ya, Nabi Musa berkata kepada kaumnya bahwa Allah perintahkan kalian menyembelih seekor sapi. Nah, ini disebut dengan tajdid. Tajdid jadi maknanya sangat luas. Nah, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada Al-Habib Muhammad Bagir untuk memberikan mau'izah hasanahnya. Falyatafaddal mashkura. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله